Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai dengan NIM 220-138. Saya mahasiswa semester 7 dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam. Adanya saya di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Privacy Data dalam Data Warehouse dan implikasinya untuk keamanan informasi. Di sini ada konsep dan definisi privacy dalam data warehouse. Privacy data adalah kontrol individu atau atas data yang dimilikinya dan penggunaannya. Kontrol individu atas data pribadi, perlindungan akses data. Kontrol individu atas data pribadi, setiap individu memiliki hak untuk mengontrol dan melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan. Data pribadi harus dilindungi dari akses yang tidak sah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi maksudnya di sini adalah kontrol individu atas data pribadi, perlindungan akses data. Maksudnya itu kita bisa mengkontrol, kita juga berhak melindungi data pribadi kita seperti Gmail, Facebook, kontak, apapun media sosial yang kita punya atau media-media pribadi kita. Kita bisa memberikan password mungkin atau hal yang sejenisnya. Dampak pelanggaran privacy. Pelanggaran privacy dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi individu dan organisasi. Perlindungan privasi data menjadi komponen penting dalam pengelolaan data warehouse. Komponen strategi dalam data warehouse. Privasi data harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan data warehouse untuk menjaga kepercayaan. Risiko kepercayaan data. Kebocoran data dalam data warehouse dapat berdampak signifikan pada reputasi dan kepercayaan pelanggan. Penerapan teknik perlindungan, penggunaan teknik seperti anonymization dan pseudonymization sangat penting untuk perlindungan data. Nanti saya akan jelaskan apa itu anonymization dan pseudonymization. Tata kelola data yang baik memerlukan pemahaman mendalam tentang privacy data. Pentingnya pemahaman mendalam, seperti organisasi harus memahami privacy data untuk mencegah resiko dan memastikan kepatuhan hukum. Pendidikan dan kesadaran karyawan, meningkatkan kesadaran dan pendidikan karyawan tentang privacy data itu penting banget. Integrasi hukum dan etika. Pengelolaan data harus mempertimbangkan aspek hukum dan etika untuk menjamin perlindungan data. Strategi jangka panjang dalam pengelolaan data, privacy data harus dipandang sebagai bagian integral dari strategis jangka panjang. Maksudnya, pentingnya pemahaman mendalam pendidikan dan kesadaran karyawan itu adalah pentingnya kita sebagai personal maupun kita ini sejenis karyawan ataupun bos atau siapalah kita di sebuah perusahaan atau dalam pendidikan atau dalam apa sajalah. Kita itu penting menjaga privacy, keamanan, dan segala aspek yang berhubungan dengan kerahasiaan tempat kita tersebut, seperti perusahaan tempat kita bekerja atau pendidikan, seperti itu. Dua teknik perlindungan data seperti anonymization dan pseudonymization. Nah, di sini saya akan menerangkan apa itu anonymization-nya. Data anonymization adalah proses penghilangan identifikasi individu dari data agar data tersebut tidak dapat terkait lagi dengan individu tertentu yang memiliki data tersebut. Pentingnya anonymization dengan meningkatkan jumlah data sensitif. Dengan meningkatnya jumlah data sensitif,
yang disimpan, anonymization menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan data privasi individu dalam data warehouse. Teknik data anonymization terpopuler. Berbagai teknik anonymization seperti data masking, generalization, dan perturbation digunakan untuk melindungi privasi sambil tetap menjaga kegunaan data. Jadi contohnya kita itu bisa membuat data, misalnya kita ingin mendaftar email dengan kita punya ID card kita pribadi, kita boleh masukkan data kita yang pribadi dengan kerahasiaan itu di dalam email itu dengan data asli, dan pihak Gmail akan melindungi data privasi kita, dan mereka jika melanggar mereka akan terkena hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi kita bisa menggunakan data pribadi kita untuk beberapa hal tertentu seperti di bank, pengkreditan, dan lain sebagainya. Nah, pseudonymization dan keamanannya. Pengertian pseudonymization adalah teknik mengganti data identitas dengan pseudonym yang memungkinkan pengolahan data tanpa mengungkapkan identitas asli individu. Kelebihan pseudonymization menawarkan tingkat perlindungan yang baik terhadap privasi, memungkinkan analisis data tanpa mengorbankan informasi sensitif individu. Nah, kembali lagi, di dalam email itu juga kita boleh mendaftarkan data kita tapi tidak dengan menggunakan nama kita. Mungkin teman-teman semuanya tahu kan? Mungkin sebagian besar, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi untuk yang belum tahu, seperti kita ingin mendaftar game, Facebook, Twitter, Threads. Nah, kita bisa menggunakan nama yang bukan nama kita. Kita bisa menggunakan nama asing, bukan menggunakan nama kita. Jadi kita tidak perlu capek-capek mengungkapkan privacy data asli kita. Jadi kita bisa menggunakan nama anonim. Jadi bukan nama asli kita, bukan data asli kita. Kita bisa membuat tanggal lahirnya sesuai apa yang kita suka. Kebijakan privacy dan regulasi terkait. Regulasi perlindungan data internasional. Regulasi seperti GDPR di Europe membawa standar tinggi untuk perlindungan data, mengharuskan organisasi untuk menjaga privasi data individu secara ketat. Regulasi perlindungan data di Indonesia, Undang-Undang PDP di Indonesia menetapkan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi, menekankan pentingnya privasi dan keamanan data bagi organisasi. Kebijakan berbagai data harus mempertimbangkan aspek privasi, memastikan data hanya dibagikan dengan pihak yang berwenang dengan izin yang tepat. Risiko dan tantangan regulasi data. Kepatuhan terhadap regulasi privasi data menghadapi tantangan seperti risiko kebocoran data, kompleksitas, dan menetapkan kebijakan yang sesuai. Jadi kita itu bisa menggunakan data pribadi kita hanya untuk yang tertentu seperti keperluan perbankan yang saya katakan tadi, mau KPR rumah, mungkin ke pengkreditan atau apalah lain sebagainya. 3. Risiko kebocoran data dan strategi pencegahannya. Kebocoran data dapat merugikan reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi. Dampak negatif kebocoran data dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan bagi organisasi. Kepercayaan pelanggan cenderung menghindari organisasi yang pernah mengalami kebocoran data. Isu privasi data, kebocoran data menciptakan isu terkait privasi yang harus diatasi oleh organisasi. Perlunya perlindungan, organisasi harus memiliki langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi data pribadi. Maksudnya di sini adalah seperti ada mungkin akun-akun pinjol yang
apa sih namanya, ilegal ya, yang ilegal. Jadi kalau ada tuh akun-akun pinjol yang ilegal, kita masukin data terus kita bocor datanya, kita nggak tahu kalau ternyata data kita tuh sudah masuk ke sini, jadi data kita tuh tersebar, jadi kita nggak percaya lagi sama account itu gitu, atau sejenisnya. Tapi yang paling banyak di pinjol-pinjol yang ilegal itu, atau tak di ini apa itu, yang judi-judi online. Strategi pencegahan kebocoran data harus mencakup kebijakan dan teknologi yang tepat. Kebijakan keamanan data mengembangkan kebijakan yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah sangat penting. Pelatihan karyawan harus dilatih tentang pentingnya privasi data dan cara mencegah kebocoran. Teknik enskripsi, penggunaan teknologi enskripsi dapat melindungi data sensitif selama penyimpanan dan transmisi. Monitoring dan audit, pemantauan berkala dan audit sistem dapat membantu mendeteksi potensi kebocoran data. Jadi kita itu harus, kalau kita seorang bos atau kita memiliki perusahaan, kita harus mengajarkan karyawan kita untuk menjaga privasi data perusahaan agar data kita tidak bocor dan tidak disebarkan kemana-mana. Identifikasi risiko adalah langkah awal untuk melindungi data penting organisasi. Analisis risiko data, identifikasi risiko potensial dapat membantu organisasi dalam melindungi data yang sensitif. Sumber risiko kebocoran, memahami sumber risiko dapat membantu dalam merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Penerapan kebijakan perlindungan. Kebijakan perlindungan data harus berorientasi pada pengurangan risiko yang teridentifikasi. 4. Regulasi perlindungan data di Indonesia dan internasional. Perlindungan data pribadi. Regulasi seperti GDPR dan Undang-Undang PDP menjamin perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi, regulasi seperti GDPR dan Undang-Undang PDP bertujuan untuk melindungi data pribadi individu dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Hak individu dalam regulasi. Regulasi ini memberikan hak kepada individu untuk mengontrol melindungi data pribadi yang dimiliki. Sanksi pelanggaran regulasi. Pelanggaran terhadap regulasi perlindungan data dapat mengakibatkan sanksi finansial yang besar bagi organisasi. Mematuhi regulasi perlindungan data adalah kewajiban hukum bagi organisasi. Setiap organisasi wajib mematuhi perlindungan data. Mematuhi regulasi perlindungan data adalah kewajiban hukum bagi organisasi. Jadi setiap organisasi wajib mematuhi hukum yang berlaku, hukum-hukum privasi. Penegakan hukum terkait pelanggaran privasi data dapat mengakibatkan denda besar. Itu merugikan finansial kita ya. Resiko reputasi, internal, strategi pencegahan. Perlunya kita mencegah dan menseleksi karyawan-karyawan yang akan bekerja di tempat perusahaan kita bekerja. Jadi kita perlu membina supaya kita tidak mendapatkan kerugian finansial ya. Dan juga reputasi. Karena reputasi perusahaan itu sangat berdampak dan berpengaruh sebagai pendapatan kita di perusahaan tersebut, di tempat kita bekerja tersebut. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih jika ada yang kurang yang saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa bertanya. Kalau ada yang salah kata atau cara penyampaian, saya mohon maaf. Atau ada yang salah, ada yang kurang paham, boleh ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai-cian.